sekalian sama cuci darah, transfusi darah 2 kantong. Kemudian Pak Alvin Lim juga mengambil beberapa Pengacara Alvin Lim meninggal dunia, dilansir dari kompas.com. Kabar duka datang dari pengacara Alvin Lim yang dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 5 Januari 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar ini dibenarkan oleh humas sekaligus orang terdekat Alvin, putra Hendri Giri. Ia benar meninggal jam 12 waktu Indonesia Barat. Saya dapat kabar bahwa Koh Alim itu meninggal, kata putra kepada kompas.com melalui telepon Minggu. Putra menyebut Alvin Lim seharusnya meresmikan kantor baru di Surabaya pada 6 Januari 2025. Namun, kondisi kesehatan Alvin menurun sebelum keberangkatan ke Surabaya pagi ini. Pagi tadi, rencananya Ko Alvin berangkat dengan pesawat jam 8.45 dari Jakarta ke Surabaya. Tapi waktu dibangunkan istrinya, dia masih lemas di tempat tidur, ungkap putra kembali. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, termasuk istrinya dan rekannya Mario, mereka memutuskan untuk menunda keberangkatannya. Ya sudah, kita reschedule saja pesawatnya ke sore jam 6, begitu katanya tambah putra. Namun, sayangnya Alvin Lim dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Diketahui Alvin Lim memiliki riwayat penyakit gagal ginjal dan rutin menjalani cuci darah. Saya baru saja mendapat kabar berita duka. Pengacara Alvin Lim jam 12.00 waktu Indonesia Barat baru meninggal dunia. Dari teman media, kemudian dari beberapa teman media mengirimkan pertanyaan terkait adanya meninggal berita duka dari rekan sejawat Alvin Lim. Pertama adalah kabar mengejutkan datang dari Alvin Lim yang sudah menghembuskan napas terakhirnya. Kaget gak? Pasti tentunya sangat kaget sekali. Karena kenapa? Kita kan di dalam pembelaan grup Nopi dan Agus terkait kasus case donasi, kita tuh ada grup. Lalu di dalam grup itu saya baru melihat ada beberapa statementnya Alvin Lim terkait menyangkut masalah kasus tersebut, ya baik dari TikTok ataupun baik dari yang berita-berita yang lain dikirim di-share oleh teman-teman. Ya kan, kemudian inilah yang sangat mengejutkan sekali buat saya. Artinya bahwa terkejut gak Mas? Ya pasti terkejut sekali. Ya kan, karena kemarin kita melihat lalu ada share-share juga yang dikomentari oleh Alvin Lim di dalam WA, terus di-capture oleh beberapa teman, terus di-share. Artinya masih berkomunikasi dalam kasus ini. Kedua, kemarin padahal baru pulang dari Cina buat pengobatan ginjalnya. Justru itu
ada beberapa video yang di-share juga di dalam grup. Saya melihat bahwa Alvin Lim sedang berobat ke Cina, didorong di dalam kursi, di atas kursi rodanya ya, oleh keluarganya. Terus kemudian Alvin Lim juga ada bicara di tempat tidur terkait menyangkut masalah pengobatannya. Saya pikir pengobatan ke Cina kemarin Alvin Lim akan membuahkan hasil yang baik, pasti tentunya akan berangsur lebih baik dari pengobatannya, dan ternyata sangat mengejutkan, beliau telah meninggalkan kita. Yang ketiga, sosok Alvin Lim di mata kalian seperti apa? Saya nggak terlalu banyak kenal tentang Alvin Lim, saya juga nggak kenal dengan Alvin Lim sebelumnya dalam kasus. Kalau tidak ada kasus donasi Agus ini, saya nggak kenal dengan Alvin Lim. Hanya waktu saya mau podcast dengan Bang Farhat ya, di satu podcast, lalu kita dibawa ketemu dengan Alvin Lim. Lalu saya kenal lah di situ sosok Alvin Lim, dan saya berbicara panjang lebar lah kan dengan Alvin Lim. Kemudian lalu terkait menyangkut masalah kasus donasi Agus dan Nopi, Alvin Lim, tiba-tiba Bang Farhat bilang dia mau bergabung untuk sama-sama menjadi pengacaranya Agus dalam membela kepentingannya Agus. Nah, disitulah saya melihat beliau itu adalah komitmen, beliau adalah sampai akhir tetap membela perjuangan Agus. Artinya bahwa di mata saya beliau adalah sosok yang berkomitmen di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengacara. Dan yang terakhir adalah saya mengucapkan turut berduka cita kepada Alvin Lim, semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan. Salam, sekali lagi turut berduka cita dari Krisnamurti. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Bisa ke Pak Dodi. Oke, Pak Dodi, ini ada kabar duka juga dari teman mungkin sejawat ya, begitu. Kita baru dengar Pak Alvin Lim sudah tiada gitu. Mungkin Abang sendiri sebagai teman sejawat mendengar berita tersebut seperti apa sih? Pertama, saya sebagai rekan sejawat sangat merasa berduka ya atas dipanggilnya rekan sejawat Alvin Lim menghadap kehariban Allah. Ini melahirkan satu kedukaan yang mendalam, apalagi dalam beberapa waktu kami berinteraksi di dalam persoalan hukum, terlepas ada pro dan kontra dan ada debat-debat yang mencoba mengedepankan argumentasi hukum, tapi secara profesi kami adalah sama-sama rekan sejawat yang berada di dalam satu profesi yang sama, yaitu advokat untuk menegakkan hukum. Nah, kami turut berduka cita dan sangat bersedih dengan kepergian beliau. Mungkin Bang, ini kan kemarin juga beliau sempat mengatakan ingin mencabut laporan, tetapi Allah sudah berkehendak udah ini gimana sih Bang? Tentu saya melihat ada satu insting dan naluri yang sangat kuat di dalam kebatinan beliau, sehingga apa yang ia sampaikan adalah bentuk sebuah permintaan maaf, ya, permintaan maaf, sehingga ia sampaikan secara terbuka, walaupun ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia. Kenapa tiba-tiba yang dulunya menggebu-gebu sekarang malah mencabut? Inilah kita tidak mengetahui. Maka kepada semua, ya, agar kita lebih lebih katakanlah pada saat ini dalam situasi yang tidak dapat diduga, siapapun dalam kondisi ini dalam keadaan bersedih dan dalam keadaan berduka. Itu sih. Mungkin terakhir Bang, sosok Bang Alvin di mata teman-teman sejawat beliau seperti apa sih Bang, kalau boleh tahu sedikit aja nih, seabang yang kenal beliau seperti apa sosoknya? Ya, mungkin saya bangun. Pak Dodi. Ya, Alvin Lim itu adalah orang yang keras ya, orang yang keras, orang yang tegas. Dia berani membela secara konfrontatif. Jadi dia nggak pandang bulu kepada siapa saja. Dia siap membawa kebenaran dimanapun dia berada. Jadi memang Alvin Lim ini figur yang luar biasa sebagai pengacara. Banyak hal-hal yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan selama ini. Jadi yang memang begitulah sikap dia yang selalu konfrontatif. Tapi di luar itu dia mempunyai naluri membela orang kecilnya, itu tetap ada. Jadi sama-sama kita berdoa semoga dilancarkan
dia di dalam kuburnya dan terima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, aman? Ada mau tambahin? Sedikit saya mau menambahkan persoalan tentang dari sejak awal memang dari kuasa Agus ini berbicara bahwa dana ini dana Agus ya. Perdamaian yang kita usung beberapa kali ini tidak pernah bisa tercapai. Karena apa? Karena dia ngotot bahwa ini adalah milik Agus. Sementara dalam teori komunikasi, dalam teori bermusyawarah, itu masing-masing pihak itu harus sama-sama saling seimbang, saling menurunkan apa yang menjadi target yang dimintakan. Nah ini dari awal hingga akhir kuasanya Agus ini selalu menyuarakan bahwa itu dan Agus. Tidak ada undang-undang, peraturan yang menyatakan bahwa itu dan Agus. Sehingga semua orang bisa mengklaim ini dananya. Ya, baik dari donatur maupun dari yayasan bisa mengklaim itu. Ini cuma sekedar klaim, gitu loh. Nah, kalau pada faktanya hari ini dana itu dialihkan kepada pihak ketiga, ya kita memang sebagai kuasa donatur ini sudah melaksanakan polling dan itu masuk dalam unsur sesuai yang ada di dalam polling gitu loh. Namun demikian, bagaimana sikap kita ke depan memang antara para kuasa hukum di internal donatur ini belum ada komunikasi karena ini kan masih masa liburan. Pak Arifan juga baru pulang dari luar negeri, saya juga baru pulang dari liburan, Bang Pablo juga sama. Jadi mungkin nanti akan ada satu flashcon tentang bagaimana sikap kuasa donatur mengambil langkah selanjutnya ke depan. Ya, jadi itu yang perlu saya tambahkan dari pembicaraan kita hari ini. Mungkin ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya? Aman, oke. Thank you, Bang.